Saudara sekalian, malam ini saya akan sampaikan satu bagian firman dan menurut saya ini penting sekali buat setiap kita. Saya melihat banyak orang Kristen yang hidupnya tidak pernah bisa berkemenangan. Saya melihat di antaranya karena kita tidak pernah menyadari dengan sungguh-sungguh akan apa yang ada di sekitar kita. Nah, berkali-kali kita sudah mendengar akan hal peperangan rohani, akan hal dunia roh dan sebagainya. Tapi apa yang saya ingin sampaikan malam hari ini, saya percaya akan memberikan dasar, masukan yang berarti sekali bagi kehidupanmu. Kalau saudara bisa menangkap sungguh-sungguh dengan roh saudara akan firman Tuhan ini. Nah, saya ingin mengingatkan lagi dua bagian firman pada malam hari ini untuk membuat kita kembali diingatkan, disegarkan kembali akan apa yang pernah kita baca sebenarnya beberapa bulan yang lalu. Nah, mari pertama-tama kita buka dalam Alkitab kita 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti arah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara sekalian, Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius dan dengan pewahyuan Roh Kudus dia mengungkapkan bahwa dia berkata pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Anda perhatikan pada ayat yang pertama, kalimat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ciri masa yang sukar itu dia memberikan penjabarannya detail sekali. Dia berkata yang pertama, mereka akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, penfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, semua jabaran yang ada dari ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima itu merupakan gambaran secara detailnya akan apa yang disebut dia dengan masa yang sukar. Nah, kata sukar dalam bahasa aslinya digunakan kata Yunani kalepos. Dalam seluruh perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, kata kalepos ini hanya dipakai 2 kali. Yang pertama diungkapkan Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, ketika dia berkata pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar itu dari kata Yunani kalepos. Lalu yang kedua dipakai oleh Matius dalam Matius pasal yang ke-8, silahkan Anda buka, ayat yang ke-28. Dalam seluruh perjanjian baru, Matius sampai Wahyu, kata ini hanya 2 kali dipakai. Yang pertama oleh Timotius ketika dia menunjukkan masa yang sukar dengan jabarannya lengkap sekali dari ayat 2 sampai ayat yang kelima. Tapi Matius sebelumnya menggunakan juga akan kata yang sama. Anda perhatikan dalam Alkitabmu, Matius 8:28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang apa, saudara? Apa? Kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat apa?
Apa saudara? Berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, ada dua orang yang Matius berkata mereka sangat berbahaya. Kata berbahaya ini dari kata Yunani yang sama, yaitu kalepos. Nah, mengapa sampai mereka jadi sangat berbahaya? Kenapa? Kenapa orang Gadara ini berbahaya? Karena kerasukan setan. Sekarang Anda mengerti idenya? Nah, kata yang sama dipakai Paulus untuk menunjukkan keadaan manusia pada akhir zaman. Akan terjadi masa yang sukar. Matius menggunakan kata itu untuk mengekspresikan berbahayanya seseorang karena dirasuk oleh setan. Nah, dengan demikian sebenarnya Paulus mau berkata begini. Pada akhir zaman akan ada masa yang sukar. Dan kesukaran dengan ciri-ciri yang begitu jelas dia ungkapkan terjadi pertama-tama bukan karena sifat natural manusia, murni hanya natural manusia, tapi ada pengaruh setan, pengaruh kuasa gelap di balik semuanya itu. Nah, kalau kita bisa menyadari apa yang sudah dinubuatkan sekian ribu tahun yang lalu, saya berdoa ini membuat kita sadar benar apa yang Paulus katakan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini, saya ingin memberikan paling tidak 7 pengertian atau 7 macam roh yang kita mesti waspadai dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan dasarnya satu demi satu, lalu bagaimana kita harus bersikap terhadap roh-roh seperti itu. Yang pertama, Anda boleh tulis, seringkali oleh banyak hamba Tuhan digunakan istilah territorial spirit. Roh ini adalah roh teritorial yang menguasai daerah-daerah tertentu. Saudara, tahukah saudara bagaimana permulaannya kok bisa manusia itu berkelompok-kelompok dalam lokasi-lokasi tertentu? Sehingga bangsa-bangsa terpisah dan kota-kota terpisah, negara-negara saling terpisah. Pernah nggak kita berpikir bagaimana awalnya sampai terjadi seperti itu? Nah, saya ingin mengungkapkan satu rahasia firman Tuhan. Anda buka bersama dengan saya dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-7, 8, dan ayat yang ke-9. Saya tunggu sampai saudara mendapatkan bagian ini. Ulangan 32, mulai ayat yang ke-7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Perhatikan ini. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Saya mau ulang, perhatikan pada ayat yang ke-8. Bagaimana sampai bangsa-bangsa terbagi dan terpisah-pisah. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Ketika ia memisah-misah anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Dalam terjemahan aslinya, hurufiahnya, sebetulnya bukan dikatakan menurut bilangan anak-anak Israel, tapi menurut bilangan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, ini aneh, saudara. Dengar penjelasan saya, dengar baik-baik. Bangsa-bangsa dibagi-bagi menurut jumlah bilangan malaikat-malaikat Tuhan. Kok bisa begitu? Dengar. Ketika setan jatuh, dia berontak kepada Allah, Allah menghukum dia, dilempar ke bumi. Tapi kemudian bumi ini di-recreate oleh Allah, dicipta lagi oleh Tuhan, dan Adam Hawa diberi otoritas atas bumi ini. Ketika mereka jatuh dalam dosa, rupanya kekuasaan atas dunia ini seperti terjual kepada setan.
setan menerima kekuasaan, otoritas atas bumi ini, atas semua kerajaan di bumi ini. Coba Anda buka dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Kapan peristiwanya? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kekuasaan bumi ini diterima, dirampas oleh iblis. Mereka menyerahkannya ke dalam tangan setan. Nah, ketika iblis menguasai bumi ini, langsung dia bagi dalam pemerintahan-pemerintahan. Nah, ini yang Paulus katakan dalam Efesus pasal yang ke-6. Coba buka bersama dengan saya. Surat Efesus, saudara. Pasal yang ke-6. Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada hierarkinya. Iblis buat hierarki dalam pemerintahannya atas dunia ini. Nah, saudara sekalian, dari mana manusia berkelompok? Alkitab berkata, ketika manusia dibagi batas wilayahnya, mereka tinggal dalam kelompok-kelompok. Bagaimana mereka bisa berkelompok? Pertama-tama, setan bukan mendatangi mereka, tapi justru sebaliknya. Karena di udara ini sudah dikuasai berdasarkan ranking kekuasaan mereka, penguasa dunia ini menarik akan orang-orang itu tinggal di bawahnya. Mengapa ada benua Afrika dengan penduduknya seperti itu? Karena di atasnya ada penghulu yang menarik orang-orang itu tinggal di situ. Mengapa orang Indian tinggal di daerah Amerika Utara? Karena ada penguasa di atas yang menarik orang-orang itu tinggal di daerah itu. Sehingga sebetulnya kita ini hanya sekedar mengikuti tarian daripada kuasa gelap. Manusia itu tinggal di tempat tertentu dulunya karena tarian kuasa gelap. Nah, inilah territorial spirit. Roh jahat di atas Semarang ini, sebelum ada penghuni di kota ini, roh itu sudah berkata, daerah ini kekuasaanku. Dia tarik orang-orang datang dan menetap di tempat ini, lalu setiap orang yang tinggal di sini, dia berkata, mereka in the coast di daerahku. Ngerti, saudara? Jadi bukan karena manusia kumpul dulu, lalu setan datang, aku berkuasa. Bukan begitu, tapi terbalik. Itu yang Ulangan 32 katakan kepada kita. Tetapi ada perbedaan rupanya. Ketika Tuhan panggil Abraham, Abraham melahirkan Ishak. Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Yakub punya 12 anak laki-laki, 12 suku Israel. Allah berkata, Yakub kepunyaanku. Buka lagi, Ulangan 32. Lihat pada ayat yang ke-9. Dia berkata begini, kepada bangsa-bangsa lain dia berkata, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan malaikat-malaikat Allah. Tetapi, ayat 9, bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Saudara sekalian, ketika Allah memilih Israel, dia berkata, khusus untuk Israel ini bagianku, di mereka milikku. Dan Tuhan menetapkan satu penghulu malaikat untuk menjagai mereka. Siapa itu? Ternyata Mikael, saudara. Coba buka dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 dan 13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Perhatikan ayat berikut ini.
Pemimpin kerajaan orang Persia, ini bukan raja Persia, tapi penghulu roh jahat yang berkuasa di atas kerajaan Persia. Dikatakan pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi ada penghulu-penghulu pemerintahan di atas Persia, roh jahat. Ketika malaikat ini akan datang ke Daniel, dicegah oleh roh-roh jahat di udara. Sampai Mikael yang harus turun tangan, mereka tempur. Ketika mereka bertempur, malaikat ini lolos dan akhirnya sampai ke Daniel. Jadi saudara, segala peristiwa yang terjadi dalam dunia jasmani itu harus melewati pergolakan di atas. Kalau yang di atas sana kita bisa menang, di bawah tinggal mengikutinya. Ini dibuktikan dalam kitab Daniel. Buka sekarang, lihat pada ayat yang ke-20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Lalu perhatikan kalimat berikut ini. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, siapa? Pemimpinmu itu. Dipakai istilah pemimpinmu. Teruskan. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya. Yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media. Saudara, malaikat ini mengungkapkan terjadi sesuatu zaman Darius memerintah kerajaan Media. Tahun pertama terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Buka dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Judulnya apa, saudara? Daniel pasal 6, judulnya apa? Gua Singa. Nah, Anda tahu semua ceritanya, Daniel akan dibunuh, dijebak, tertangkap, dimasukkan gua singa. Peristiwa itu bukan berdiri sendiri. Sebelumnya di atas ada pergolakan. Malaikat ini yang mengatakan, dia menolong Mikael, menyupport Mikael, menopang Mikael. Akibatnya apa? Lihat pada ayat yang ke-22 dan 23. Karena Mikael menang, di atas itu menang, Daniel selamat. Daniel 6, 22, 23. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Malaikat ini bisa turun menjaga Daniel, di atas pertempuran dimenangkan, saudara. Malaikat bisa sampai ke Daniel, memberitakan rahasia Allah, di atas perang dimenangkan. Nah, territorial spirit ini mengganggu banyak kehidupan orang Kristen dan gereja. Kalau sebagai anak Allah, kita tidak bertindak, ini akan terus mengganggu, merepotkan kita. Kita harus sadar, di atas sana ada penghulu, ada penguasa yang menguasai udara kota Semarang, menguasai daerah ini, mereka menganggap ini milik mereka. Kita tinggal di bawah otoritasnya. Kalau gereja Tuhan, anak Tuhan tidak bertindak dengan cepat setiap hari, maka setiap hari hidupmu akan direpotkan oleh roh ini. Karena mereka menganggap kita semua adalah rakyatnya. Nah, ini kan celaka, saudara. Kita miliknya Tuhan Yesus, tidak usah kita tunduk kepada mereka. Tapi kalau kita biarkan, mereka akan merajalela. Anda bisa mengerti ini. Nah, ketika Allah memilih Israel, dia berkata, aku akan memilih Israel, dan rupanya Mikael diangkat sebagai pemimpin dalam pengertian untuk menjagai, melindungi akan umat pilihan Allah. Ketika kita diselamatkan oleh karena penebusan Yesus, maka kepada orang-orang percaya, Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekitar kita, dan siapa komandannya?
Rupanya Mikael yang sama. Baca Daniel pasal 12. Ayat yang pertama. Daniel 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Siapa orang yang namanya tertulis dalam kitab di surga? Itu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan Mikael akan mendampingi orang-orang ini. Saudara, ketika saya mengerti ketika Allah mencelikkan kebenaran ini, saya berkata sudah waktunya gereja mesti bertindak. Dan kita harus perangi roh ini. Ketika engkau bisa menaklukkan yang di atas sana, saudara akan mampu juga mempengaruhi apa yang ada di bawah. Sekarang saya mau katakan buat saudara, apa yang harus kita kerjakan? Engkau mesti bertindak, engkau mesti berperang. Sekarang saya tahu bagaimana saya mesti berdoa. Setiap kali kalau saya bangun, saya menyembah Allah. Ketika saya masuk dalam hadiratnya, unction itu akan mendorong saya, urapan itu mendorong saya untuk akhirnya bertindak. Saya berkata, Tuhan, aku ambil posisiku dan saya mulai perangi roh di udara, saya perangi. Saya berkata, Bapa di sorga, kirim Mikael dan pasukannya, ikat itu penguasa di Hasanuddin itu. Ikat penguasa di Semarang. Hari ini penginjilan breakthrough, hari ini gereja diberkati, hari ini ada kekacauan di tengah-tengah kami. Dan itu terjadi, saudara. Dan ketika saya berbuat itu, saya perangi itu, oh hidup itu entengnya luar biasa. Tidak usah diserimpeti hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Nah, setiap serangan terhadap gereja dikoordinir oleh territorial spirit, roh territorial yang di atasnya. Ngordinir serangan buat kita. Kalau dilumpuhkan pusatnya, habis dia. Saya mau katakan buat saudara, ketika Tuhan buka rahasia ini, saya ngalami serangan luar biasa. Beberapa teman tahu itu. Senin Tuhan bukakan ini. Selasa. Rabu saya share di kayu aras. Pop, hidung saya tersumbat. Gak pernah saya ngalami begitu. Gak bisa bicara. Kamis lebih parah lagi. Gak bisa ngomong seperti orang kecekik. Bergumul perang. Sampai tadi malam jebol akhirnya kita bisa menang. Hari ini saya bebas, saudara. Amin, saudara. Kalau kita bisa ambil posisi kita sebagai anak Allah, jangan didiamkan itu. Setan bukan pribadi yang tahu diri, saudara. Kalau manusia masih tahu diri lah. Ada orang berkata begini, you gak ganggu saya gak mau ganggu kamu. Kalau setan berkata, kamu ganggu saya ganggu kamu gak ganggu saya lebih ganggu kamu. Itu pribadi yang gak tahu diri. Jangan ada sopan santun dengan setan, saudara. Kalau engkau gak hancurin dia, saudara, kita yang akan dihancurkan. Nah, oleh karena itu gereja mesti bertindak. Dengan dasar pengertian ini saya berdoa, tidak ada lagi orang-orang terikat dan kalah di tempat ini. Amin, saudaraku. Yang pertama. Yang kedua, roh yang kedua. Lihat dalam Yesaya pasal yang ke-61. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya pasal 61, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, pada ayat yang ketiga, kalimat yang kedua, Allah menggantikan semangat yang pudar dengan nyanyian puji-pujian. Bahasa Inggrisnya bukan semangat yang pudar, tapi spirit of heaviness. Diganti dengan mantle of
praise. Ada yang namanya spirit of heaviness. Roh beban berat, saudara. Pernahkah ketika engkau bangun pagi, mau berdoa nggak bisa berdoa? Beratnya luar biasa. Sepertinya atap rumahmu itu turun tepat di atas kepala gitu. Mau bernafas susah, apalagi mau berdoa. Pernah nggak ngalami itu, saudara? Mau doa rasanya berat, mau nyanyi fales. Tambah keras, tambah parau. Tetangga bangun semua. Kita mau menyembah Tuhan nggak bisa. Mau nengking tanpa power sepertinya. Urapan nggak ada. Pernah nggak ngalami itu? Beratnya luar biasa. Spirit of heaviness. Saya pernah masuk ke rumah orang. Ketika saya masuk ke rumah itu, saya tahu ada spirit of heaviness. Nekan sekali. Sepertinya atap rumah di sini. Nggak bisa bernafas lagi. Saya berkata, saya jamin orang di rumah ini nggak bisa berdoa. Kalau kondisinya seperti ini, berat, nekan sekali. Dan ini yang sering kali jadi gangguan terhadap anak-anak Tuhan. Ketika engkau bangun pagi, nekan. Sakit semua badanmu. Waktu engkau mau turun, rasanya capek sekali. Mulai berdoa, engkau mulai pejamkan mata. Yang keluar malah dengkuran, ngorok. Bangun 3 jam lagi, saudara. Gak pernah bisa berdoa. Ketika keluar, capek semua, gak bisa keluar pujian. Dipaksa-paksakan lucu, mau lompat-lompat malah wagu, saudaraku. Gak bisa, beratnya luar biasa. Kenapa? Spirit of heaviness. Kalau engkau mengalami seperti itu, apa yang engkau perbuat? Alkitab berkata Allah mengganti dengan mantle of praise. Jubah puji-pujian, nyanyi. Engkau berkata, Pak tadi Bapak bilang nyanyi aja susah, betul. Seringkali nggak bisa, saudara. Ketika itu menekan berat, nyanyi nggak bisa. Oh gampang sekarang, saudara. Dulu mungkin saya nggak tahu caranya bagaimana. Kalau sekarang gampang sekali, suruh Pak Niko nyanyi, saudara. Wah saya berat, ya suruh Pak Niko nyanyi lewat kaset. Kurang keras, suruh Yonas Suisa nyanyi lewat kaset. Nyanyi, saudara. Anda dengarkan, masa nggak terbawa hatimu nyanyi memuji Tuhan, saudara. Saya buat begitu, dan ini berbahaya. Kalau pagi hari spirit of heaviness menekan engkau nggak bisa berdoa, sepanjang hari engkau akan kalah. Engkau mesti taklukkan ini. Jangan keluar kamar sebelum keluar dari rohmu engkau bisa berteriak, haleluya, aku merdeka. Karena apa? Roh ini kalau nekan, nanti macam-macam keluar. Saudara. Sudah sumpek, tertekan, mau doa nggak bisa, anak ribut berantem, brang, piring pecah, biar. Sudah piring pecah, lalu keluar lagi. Anak luar bermain, batu masuk rumah, bang, kaca. Segini, saudara. Sudah mulai marah-marah, anak sekolah terlambat, keluarkan mobil, bang, nabrak. Tambah lagi, siang hari sudah mulai bludrek, pembantu datang. Yuk badai wangsul, wah tambah bludreknya meledak, saudaraku. Sudah repot, pembantu minta pulang, uang habis lagi mau gajian gak bisa. Roh ini kalau engkau biarkan menguasai hidupmu, nekan setiap pagi, saudara. Hidupmu akan kalah. Spirit of heaviness hanya bisa dihancurkan dengan the mantle of praise. Kalau kita tertekan, susah. Kita bersyukur teknologi. Anda putar kaset, suruh Pak Niko nyanyi, suruh Robert Lea nyanyi, suruh Eli nyanyi, suruh mereka nyanyi, saudara. Ketika mereka nyanyi, Anda ikut nyanyi, sampai breakthrough, sampai the joy of the Lord itu keluar dari rohmu, sukacita Allah keluar. Alkitab berkata, kesukaan dari Allah itu adalah kekuatanku. Amin, saudaraku. Kalau engkau biarkan sepanjang harimu miserable, saudara, kau dijegali terus banyak hal. Makanya gak bisa menang hidup orang Kristen. Kita ini terlalu sopan dengan setan. Oh tertekan, ya gak apa-apa. Tekan lagi, ya mau bodoh, saudaraku. Setan jangan diajak begitu. Jangan sopan dengan setan. Dia gak pernah sopan dengan kita. Kalau itu nekan, sekarang saya mau katakan tidak ada lagi. Saya ketemu orang di sini di tengah jalan, tertekan batinnya siang hari. Amin. Ketika pagi, breakthrough, meledak. Haleluya, engkau lompat. Kerja, saudaraku. Nanti kau diberkati Tuhan. Spirit of heaviness ini ganggunya luar biasa. Kita dimulai waktu pagi. Ketika engkau sanggup patahkan roh seperti ini, hidupmu akan penuh sukacita. Tapi kalau engkau izinkan menekan hidupmu, menekan hidup saudara, engkau tidak pernah bisa hidup dalam kemenangan. Yang ketiga, lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-22.
Satu Raja-Raja 22, 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh. Lalu berdirilah di hadapan Tuhan. Lalu ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta, deceiving spirit. Roh yang dusta, yang bohong, yang nipu. Dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Ada roh dusta, deceiving spirit. Ini roh yang nipu hidup kita luar biasa. Ini kerjanya halus sekali, tapi intinya hanya sekedar nipu hidup kita. Dari penipuan yang paling kasar sampai yang paling halus. Dia bisa pengaruhi orang-orang sekitarmu untuk menipu memperdayakan hidup saudara, tapi juga bisa menipu engkau untuk memperdayakan hidupmu sendiri. Nah, berbahaya roh seperti ini. Ketika engkau bangun pagi, engkau taklukkan roh ini, tidak ada roh seperti ini akan bekerja dan berhasil dalam hidupmu. Karena engkau sudah menaklukkannya. Jadi roh dusta itu ada. Roh nipu itu ada. Saudara, kalau kita tidak hati-hati, hidup kita akan kena dengan yang namanya tipuan demi tipuan. Orang Kristen dengan kata kasih, itu adalah kata yang paling gampang disalahgunakan orang. Kalau ada orang yang kena disiplin, orang berkata tidak ada kasih. Lihat, sering dengar cerita pegawai dan majikan sama-sama Kristen. Pegawainya salah, majikan berkata kamu salah, kamu harus bayar kerugian sekian puluh ribu rupiah. Langsung komentarnya apa? Tidak ada kasih. Nipu, ini penipuan. Anda tertipu, dibutakan sebetulnya. Kalau Anda ke gereja, di kantor gereja, di rumah saya juga sering ada orang datang, minta uang, nipu saudara. Kalau nggak diberi, kok nggak ada kasih. Kalau begini caranya hamba-hamba Tuhan tidak punya kasih, saya akan jadi garong lagi. Nah, lihat, ngomongnya mesti tidak ada kasih, tidak ada kasih, tidak ada kasih. Anda belum pernah ngerti, Yesus pakai cambuk untuk bongkar dagangan orang, saudara. Apakah itu kasih, saya mau tanya. Hah? Berani bilang Yesus tidak punya kasih. Dagangan orang, bu ya pelan-pelan. Wong tibum aja pengumuman dulu. Halo, dilarang berjualan di sini, harap segera pergi. Yesus kok tanpa pengumuman dijungkir balikkan. Siapa berani berkata, oh tetap kasih itu. Putar balikkan di pikirannya untuk ngaco hidupnya. Kalau engkau mesti makan firman ini, makan utuh, balance, imbang, dimakan semua. Kalau tidak, kita tertipu. Dengan gampang kau sakit hati dengan orang lain. Coba lihat Yesus itu. Lihat, dia bahkan berkata, siapa bilang aku datang membawa damai? Aku datang bawa pedang katanya. Misahkan keluarga. Dipisahkan oleh dia. Tapi lihat, keseluruhan daripada hidupnya. Maksudnya apa? Roh penipuan, deceiving spirit ini, tipuan yang paling halus adalah engkau akan diputar balikkan, dikacaukan pikiranmu dengan firman tertentu, dan engkau akan mulai melihat orang dengan menghakimi orang dengan cara yang salah. Tapi yang paling kasar, deceiving spirit ini betul-betul nipu dalam pengertian hurufiah, saudara. Kalau engkau pedagang, kena roh begini, bangkrut 3 bulan, saudara. Ditipu terus. Kalau enggak diperangi, dihancurkan roh ini, hidupmu hanya kerjanya membayari uang orang-orang yang nipu, saudara. Nah, oleh karena itu, peperangan rohani gereja, orang Kristen harus bertindak dengan benar. Yang keempat, Yesaya pasal yang ke-19. Ayat yang ke-14 dan 15. Ini juga penting kita perhatikan. Yesaya pasal yang ke-19. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan. Dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya. Sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Dan
Tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Ada roh kekacauan. Nah, kalau sudah dibuat kacau, Anda akan dibuat gagal. Pernah nggak dalam hidupmu, satu hari itu serba salah semua? Pernah nggak ngalamin gitu? Semua serba nggak benar. Coba kalau Anda sedang turun, bisnis sedang turun. Nanti ada aja yang semua pokoknya buat kacau. Saudara, perhatikan itu. Atau ketika engkau mau dikeluarkan, pernah nggak dipecat dari jabatan, dari pekerjaan, dipecat, di out gitu tanpa pesangon. Anda perhatikan sebulan sebelumnya. Itu banyak hal yang ngaco sekali. Hidup orang Kristen banyak kali dijegal oleh hal-hal seperti ini. Roh kekacauan masuk, kegagalan terus mengikutinya. Tidak pernah berhasil, yang dibuat semua kacau. Ingat saudara, kalau engkau hanya melihat orang yang membuat itu, engkau dengan gampang panas hatimu, lalu engkau berantem. Tapi kalau engkau sanggup melihat di baliknya, engkau hanya perangi dalangnya, saudara akan tampil sebagai pemenang. Ada roh kekacauan membuat mereka pusing, pemuka, rakyat biasa, pemimpin umat, semua gagal. Tidak ada pekerjaan mereka yang berhasil. Karena roh kekacauan dan kegagalan merusak mereka. Nah, ini jenis yang kita juga harus mengerti. Lalu kemudian yang kelima, pasal 29 dari kitab Nabi Yesaya. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Tercengang-cengalah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Di mana rohnya? Ayat yang ke-10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Bahasa Inggrisnya, Allah memberikan kepadamu spirit of deep sleep. Roh tidur nyenyak, saudara. Ini bukan roh yang membuat Anda suka tidur, ya mungkin bisa begitu. Ada orang-orang di sini yang mungkin hobinya tidur itu ada, saudara ya. Orang kita ini ada yang hobinya macam-macam, ada yang mungkin hobinya tidur. Ada orang berkata begini, pokoknya saya tiap hari harus 12 jam. Jadi impas, 12 jam bangun, 12 jam tidur. Kalau belum 12 jam, masih ada utang tidur. Ada orang begitu. Pokoknya apa-apa sedikit, tidur dulu. Dulu ada seorang teman, istri hamba Tuhan berkata begini, siang-siang dia berkata gini pada suaminya, wah saya mau tidur dulu. Saya tidur di rumah dia, istrinya berkata begini, saya mau tidur dulu, tidur siang. Oh ya, kata suaminya. Terus suaminya ini ngomong pada saya gini, Pak, istri saya punya prinsip, sebelum pergi kebaktian atau sebelum pergi keluar, harus tidur dulu. Kenapa? Supaya matanya bagus, katanya gitu. Saya nggak pernah bisa mengerti itu dari mana teorinya, pokoknya kalau habis tidur katanya matanya bagus. Apakah itu karena apa? Saya nggak tahu saudara ya. Tapi prinsipnya kalau tidur itu nanti bangun matanya bagus. Jadi kalau dia mau pergi tidur dulu. Sejam-sejam pokoknya tidur, bangun matanya bagus katanya. Nah ada orang-orang seperti itu, tapi ini bukan spirit yang seperti itu saudara. Spirit of deep sleep, roh tidurnya itu membutakan mata rohanimu. Baca firman nggak ngerti, malah Alkitab ini obat tidur katanya. Saya pernah dengar ada orang berkata begini, Dek, katanya, kalau susah tidur baca Alkitab. Nanti kan cepat tidurnya. Saya perhatikan betul itu, ada betulnya bagi kalangan tertentu, saudara. Ini orang kena spirit of deep sleep. Kalau sudah stres, gak bisa tidur, baca Alkitab. Yang susah saja sekalian, imamat, saudaraku. Korban sajian dibakar, dipotong-potong, di darahnya diginikan, maka imam Harun memperanakan ini, punya anak ini, punya anak ini, punya anak ini, punya anak ini. Tidur, saudara. Itu paling enak katanya. Tapi saya mau katakan, saudara, spirit ini repot.
Sepertinya engkau tahu tapi engkau enggak ngerti. Diajari, haleluyanya paling keras. Pelaksanaannya nol besar, enggak ngerti apa-apa. Kau lihat, seperti kitab yang termeterai. Ada isinya, bisa berkata, tapi termeterai. Spirit of deep sleep. Kalau hamba Tuhan, roh ini celaka yang diomongkan teori, tapi enggak pernah keluar dari hati Allah. Harus perangi roh seperti ini. Mau ke gereja? Spirit of deep sleep, keluar loh. Saya mau ngerti. Lu keluar dari pikiran saya. Tengking dulu saudara. Jangan dibiarkan. Saya pernah lihat itu. Heran itu. Orang itu heran. Kalau sudah kena itunya, waduh. Saya bilang susah dikalahkan seringkali. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, tengking saudara. Itu merusak kehidupan kita. Engkau nggak akan makan apapun juga. Yang keenam, nah ini aneh sekali. Coba Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Saya ketika baca ayat ini saya pikir, oh Tuhan, Alkitab ini komplit. Aneh-aneh dan komplit. Hakim-Hakim 9 ayat 22 dan 23. Saya mau ceritakan dulu latar belakangnya. Jadi Gideon itu pernah merobohkan patung atau berhala mesbah Baal sehingga disebut dengan julukan Yerubbaal. Nah, Gideon ini punya banyak istri dan punya puluhan anak. Di antaranya ada gundiknya tinggal di kota Sikem. Di Sikem ini gundiknya ini punya anak namanya Abimelech. Abimelech jahatnya luar biasa, dia bunuh puluhan saudaranya yang lain. Orang nabur, dia harus tuai. Apa yang terjadi? Hakim-Hakim 9, 22 dan 23. Setelah 3 tahun lamanya Abimelech memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelech dan warga kota Sikem. Sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelech. Ada kata semangat jahat. Dalam bahasa Inggrisnya, kalau Anda punya New King James, saudara. Jangan cari yang lain, cari yang di New King James. Kata semangat jahat itu adalah the spirit of ill will. Ill itu sakit, will itu kehendak. Kehendak yang tidak sehat. Jadi kehendakmu bisa sakit, tahu nggak saudaraku? Kalau kena spirit of ill will, saudaraku, willmu itu akan ill, akan sakit, nggak sehat, itu merusak, bentrok akan terjadi. Bisa roh itu menyerang orang-orang sekitarmu untuk punya niat jahat terhadap saudara. Bisa. Tapi juga ada di tengahnya untuk ngadu kita. Bisa. Ini pekerjaan roh jahat kok. Spirit of ill will. Willnya bisa ill, bisa sakit, nggak sehat lagi. Bisa terjadi. Hamba Tuhan juga bisa kena. Orang Kristen juga bisa kena. Kalau kita nggak perangi roh ini, tanpa sadar tiba-tiba ada pikiran kehendak yang jahat, kehendak yang sakit, tidak sehat, yang tidak seperti apa yang Alkitab mau. Yang terakhir, ini penting sekali. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Saya nggak jelaskan banyak-banyak, Anda tahu sendiri apa artinya kehendak yang sakit. Kita seringkali mudah untuk berbuat hal-hal yang tidak benar, yang tapi kita harus dalam hari ini 11 ayat 23. Ini roh yang aneh sekali. Pada suatu kali ketika ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan Nyai roh dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Katanya, orang ini adalah hamba Allah. Mereka memberitakan kepadamu kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lama. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar pasar kota itu, berkata mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini. Karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian
dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saudara, ada kata roh tenung. Terjemahan hurufiahnya, kalau Anda lihat, itu bukan roh tenung sebetulnya. Tapi the spirit of Python. Roh piton sebetulnya. Terjemahan hurufiahnya itu roh piton. Ini aneh. Dan piton ini punya keanehan. Kalau dia nerkam mangsa, ular yang lain itu akan langsung mematuk akan korbannya dan mematikan dengan bisanya. Tapi roh piton ini aneh, saudara. Dia biasanya tinggal di pohon-pohon yang besar, lalu membelit begitu. Dia nunggu mangsa. Ketika ada binatang lewat atau orang lewat, dari atas dia akan turun. Terus apa? Dia membelit akan korbannya. Karena besar badannya, kuat belitannya, dia membelit. Ketika dia membelit, makin lama akan makin rapat, akhirnya mati. Sampai tulangnya hancur, mati. Tanpa luka kadang-kadang, mati, baru kemudian dia telan, saudara. Itu roh piton. Kalau ular lain, dia tinggal patuk, lalu kemudian korbannya mati. Kalau roh ini tidak. Dia tidak akan mematuk dulu, tapi dia akan belit dulu. Makin lama makin rapat, sampai akhirnya korban gak bisa bernafas, dan dia matikan, diremukkan tulang di dalam. Ketika dia mati, baru dia telan. Roh piton. Nah, roh ini bekerjanya begini, saudara. Paulus dan Silas jalan dua-dua. Dia tidak langsung hantam korbannya, enggak. Tapi dia kitari dulu. Mereka, roh ini teriak-teriak, yang dipengaruhi apa? Opini masyarakat sekitarnya. Teriak-teriak. Ya lihat, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Karena memang itu gangguannya tidak langsung, enggak langsung, pelan-pelan, dari luar makin masuk, sampai Paulus butuh waktu beberapa hari. Sampai enggak tahan, baru dia tengking. Jadi artinya pertama itu gangguan, enggak terlalu berakibat. Menjauh. Lama-lama makin nekan. Paulus sadar, dia tengking, langsung pergi. Tapi karena roh itu tidak hanya berkuasa pada gadis itu, tuan-tuannya kerja, ketika ditengking, apa yang terjadi? Mereka bukan hanya sekedar menguasai opini massa, mereka menggerakkan massa. Sampai ditangkap dua hamba Allah ini, didera, masukkan penjara. Lihat, makin lama akan makin intens, makin kuat, sampai dibuat nggak berdaya, nggak dibunuh, didera, masukkan di penjara bawah. Tapi karena itu mereka memuji Tuhan, penjara terbuka. Ini roh piton, saudara. Nah, Bobby Jean Mike, ketika pada bagian pertama dalam bukunya, dia mengatakan begini, pernahkah Anda berjumpa dengan satu gereja atau kelompok anak-anak Tuhan yang ketika mereka mulai dari nol makin bertumbuh. Ketika jumlahnya makin mencapai jumlah tertentu yang cukup terhormat, kira-kira 100 orang begitu, tiba-tiba split, pecah, bang. Lalu mereka harus mulai dari nol lagi, tumbuh lagi, pecah lagi, bang. Serangannya kepada leader gereja atau pada para pemimpin, tapi tidak langsung. Perkataan dari belakang mempengaruhi opini di sekitarnya. Pertama adalah orang-orang jauh. Makin mendekat. Kalau leadernya tidak waspada, tiba-tiba dia mati, saudara. Dan gereja split, pecah. Bahaya. Dalam rumah tangga, hal yang sama terjadi. Saya melihat dalam rumah tangga, hal yang sama bisa terjadi. Saudara, orang yang selalu membicarakan urusannya orang lain, saya belum cek itu ayatnya, tapi saya perhatikan betul itu. Orang yang ngurusi membicarakan urusannya orang lain, seperti katanya, ada anjing gila lewat, ditarik telinganya katanya. Saya bilang, itu yang gila yang narik atau anjingnya? Ya menurut saya dua-dua, saudara. Anjing gila lewat, tarik telinganya. Itu yang anjingnya juga gila, yang narik juga ikut lebih gila lagi menurut saya, saudara. Anjing gila tarik telinganya. Saya nggak tahu dia berapa itu. Akabri, sampai kepada bom di pasar modal di New York,
sampai kepada sampah yang tergenang, sampai kepada tetangga sebelah utang nggak bayar, saudaraku. Itu berita komplit semua, termasuk rumah tanggamu jadi berita minggu ini. Nah, Anda yang tinggal di dalamnya, saya nggak berkata ayo pindah semua pindah ke candi, tidak begitu saudaraku. Tapi engkau mesti hati-hati. Itu ada roh Python yang bisa membelit. Ketika keluargamu diserang, bukan langsung menghantam engkau. Dia pakai orang-orang sekitarmu yang tinggal di daerah tempat yang berhimpitan. Biasanya lingkungan sosialnya kuat sekali. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, sampai engkau tidak bisa berkutik lagi dan tiba-tiba nggak bisa berdaya apa-apa. Piton nyerang saudara, engkau akan terbelenggu dan tidak bisa bergerak apa-apa lagi. Ini harus diperangi. Kepala keluarga harus bertindak. Pemimpin gereja mesti ngerti soal ini, supaya tidak mengizinkan roh seperti ini merajalela dalam tubuh Tuhan dan dalam keluargamu. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Saya ingin akhiri dengan satu ayat ini. Sebelum minggu depan saya akan teruskan lagi. Buka bersama dengan saya Mazmur pasal yang ke-49, ayat yang ke-15. Dalam bahasa Inggrisnya ayat yang ke-14, saya bacakan dulu bahasa Indonesianya pada ayat yang ke-15 dari Mazmur pasal yang ke-49. Mazmur 49. Mazmur 49 ayat yang ke-15. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawaan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Ada satu kalimat yang hilang di sini. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam tengah itu ada tambahan begini. And the upright shall have dominion over them in the morning. Orang benar akan menaklukkan mereka in the morning, pada waktu pagi hari. And the upright shall have dominion over them in the morning. Orang benar itu akan menaklukkan mereka pada waktu pagi hari. Mengapa bisa begitu? Dengar saudara. Ketika engkau bangun pagi, sebelum kau kerjakan yang lain, masuk dalam hadiratnya. Dan setelah engkau tinggal dalam hadirat Allah, pengurapan Allah tinggal dalam hidupmu, ambil posisimu sebagai anak Allah. Lalu engkau hantam roh-roh itu saudara. Engkau taklukkan mereka, have dominion over them in the morning. Taklukkan mereka. Taklukkan roh-roh itu pada waktu pagi. Jangan biarkan mereka bergerak dulu. Engkau yang harus taklukkan mereka pada waktu pagi. Setiap tekanan yang ada engkau hancurkan dulu. Ketika breakthrough terjadi, meluap dengan sukacita, engkau tahu engkau menang, keluar dan kerjakan hari itu pekerjaan yang harus engkau lakukan. Hidupmu berkemenangan saudara. Kalau pagi itu engkau kalah, sepanjang harimu akan kalah. Kalau pagi itu engkau bisa menang, keluar sebagai pemenang, hidupmu akan penuh dengan sukacita. Amin saudaraku. Mazmur 90 ayat 14 berkata apa? Ayat yang paling terakhir saudara. Saya senang sekali. Kalau saya nyanyikan ayat ini, anak saya dua ini paling senang saudara. Dia ambil gitar, bukan gitar, guling saudara. Yang kecil ambil guling dan dia mulai nari-nari. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Suara saya enak juga saudara ya. Puji Tuhan. Nah, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami apa? Bersorak-sorai semasa hari-hari kami. Amin, saudaraku. Kalau kita bisa kenyang dengan kasih karunia Allah, hidup kita berkemenangan, bukan ditekan oleh spiritual heaviness, bukan ada tindisan berat, tapi kita bisa menang, penuh sukacita, kita merasakan kasihnya, hari-hari kita penuh dengan sukacita. Ketika engkau keluar kamar, jangan keluar sebelum kau bisa berteriak keluar dari rohmu, haleluya aku merdeka hari ini, haleluya aku menang. Kerjakan harimu, hidupmu akan diberkati. Saudara, seringkali Tuhan tidak simpati dengan tangisanmu seringkali. Kadang-kadang kita ini meratap-ratap, oh Tuhan hidupku seperti ini, aku kalah Tuhan, aku berat sekali. Seringkali dia nggak simpati.
Satu kali Yosua meratap. Dia melawan Yeriko, Yeriko runtuh. Melawan kota Ai. Kota namanya cuma 2 huruf A-I, saudaraku. Orangnya berkata, Yosua kamu gak usah perang. Minta beberapa orang aja, ini kota kecil, gampang. Diperangi betul, kalah saudara. Mati 36 orang atau berapa. Yosua enggak saudaraku. Dia berkata, Yosua bangun. Ngapain telungkup seperti itu? Israel berdosa, sana hakimi mereka, lalu perang lagi katanya. Ada kalanya dia berkata, hei bangun, jangan teriak-teriak, nangis-nangis, pagi-pagi nangis-nangis. Bangun, perangi setan itu, injek-injek. Amin saudaraku, nanti kau menang. Tidak selalu pagi harus diisi dengan tangisan-tangisan, air mata buaya yang tidak perlu saudaraku. Dia berkata, bangun. Nangis-nangis terus, bosan kata Tuhan. Bangun, perang katanya. Ya tapi Tuhan, senjataku tumpul. Biasa katanya Tuhan. Makanya bangun pagi-pagi. Get up kata Tuhan. Ya baca tuh Yosua. Gak ada simpati. Bangun. Elia juga begitu. Sama perempuan takut, saudara, lari sendirian. Dan bilang, oh Elia, aku mengerti ketakutanmu dengan perempuan. No, apa kerjamu Elia? Katanya, ngapain lu di sini? Istilahnya bahasa Jakarta, saudara. Ngapain lu di sini katanya? Tuhan tidak selalu simpati dengan orang nangis, saudara. Bertindak, berdiri, kita perang, kita menang, dan kita orang-orang yang berkemenangan. Amin, saudaraku. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya.